dan ada jawaban atau Baik, terima kasih. Jadi setelah kita terima bukti-bukti tersebut, kita tanyakan untuk melakukan namanya meeting gabungan. Meeting rapat gabungan itu ada di dalam anggaran dasar, bahwa dalam 4 bulan sekali pengurus dan pengawas harus melakukan rapat gabungan. Gitu ya, itu satu. Dan itu tidak terjadi. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin juga ada yang sudah dengar ya, kita minta undangan dari kasih, kita paksa, akhirnya dia bisa dibandingkan kegiatan malam ini rame-rame kumpul lagi ada agenda apa nih Mas? Kegiatan malam ini memang agendanya adalah kita warga semua berkumpul. Ini merupakan sebuah tindak lanjut dari yang selama ini isu sudah terjadi cukup panjang yang ada di undian kita ini, di apartemen kita ini. Dan hari ini kita mengupdate warga semua tentang apa saja sih langkah-langkah yang sudah kita lakukan, langkah-langkah yang sudah kita tempuh. Karena kalau update di grup warga itu kan kadang sepotong dan itu cuma di grup WA aja gitu ya, tidak ada tatap muka secara langsung. Tentunya kalau di kesempatan malam ini akan beda rasanya gitu ya. Kalau kita bertatap muka secara langsung, ada presentasi juga selain tadi pakai proyektor juga tadi gitu. Saya juga tadi memberikan paparan juga tentang apa-apa saja yang kemarin-kemarin ini terjadi. Dan kemarin ini kan ada rapat dengan Kementerian PKP, tentu itu juga tadi di update lagi, karena memang mungkin di grup WA itu belum semuanya gitu. Jadi ya hari ini ya semuanya dipaparkan lagi dengan detail. Sudah nanti ketemu mungkin dengan pihak manajemen sendiri? Sampai dengan detik ini dengan pihak pengurus bisa dibilang ya kita masih bersih tegang ya situasinya, dan ya titik temu sih udah pasti nggak ada gitu. Karena dari awal memang tidak ada itikat baik dari pihak pengurus untuk membuka ruang komunikasi dan ruang dialog dengan warga untuk gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, atau mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita rembukin bareng-bareng kan. Intinya sebenarnya ini mungkin ya katakan masalahnya terlalu berat gitu ya, solusinya mungkin sulit untuk ditemukan, atau mungkin solusinya belum tentu hari ini kita dapat, tapi setidaknya ada gesture gitu ya, ada itikat baik dari pengurus untuk mau ketemu warga dan kita bisa berkomunikasi dua arah, yang mana itu nggak pernah terjadi sampai dengan hari ini. Tapi dari pihak pengurus sendiri sudah mengetahui nggak sih, secara kan kemarin sempat ada pemerintah ini pas lagi preskon ini seperti kalau berita-berita itu saya yakin mereka pasti tahu. Maksudnya jangankan pengurus ya, dari pihak dinas pasti tahu, dari kementerian terkait juga pasti tahu. Makanya ketika di awal audiensi dengan dinas, dengan sudin ya, dengan suku dinas itu terjadi, nyangkut di situ stuck, nggak selesai gitu. Makanya naik ke tingkatan Kementerian PKP gitu loh, untuk kita bisa audiensi lagi. Ada dinas juga hadir, semua hadir di situ. Walaupun memang di awal agak alot ya, karena saya lihat cenderung posisinya
memediasi aja sebagai fasilitator dan lain-lain. Ya tentu itu kita apresiasi ya, dan kita berterima kasih juga. Tapi kita juga ingin ada sebuah tindak lanjut yang jelas gitu loh tentang isu ini, bahwa saya menginginkan kasus ini dan isu ini bisa selesai di tingkatan kementerian gitu loh. Jika itu tidak bisa selesai di dinas. Untuk pertemuan kali ini pengurusnya diundang atau bukan soal diundangnya atau enggaknya ya, tapi kan kita memang sedang berselisih dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mereka memang tidak pernah mau ketemu. Itu persoalannya itu. Nggak mau ketemu, nggak tahu kenapa nggak mau ketemu. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Nah itulah yang menjadi salah satu isu, big issue ya, yang kemarin ini di rapat pertama dengan Kementerian PKP itu kita paparkan gitu ya. Oke, tapi kalau ini kan awal pemicunya IPL ya, IPL 54%, sesuatu yang pasti nggak wajar ya, sebegitu besarnya. Kalau ini ada indikasi politik nggak sih? Iya. Saya belum bisa. Saya tahu indikasi dugaan bahwa ada under table transaction, ada cawe-cawe gitu ya. Saya paham lah. Saya kan juga politisi gitu loh. Saya tahu lah permainan skema-skema seperti itu gitu loh. Tapi tentunya kita tetap harus fokus dengan apa yang menjadi isu utama. Kenaikan IPL 54% itu sebenarnya jadi key entry-nya. Yang tidak disadari sebenarnya itu kunci buka gerbang gitu. Yang akhirnya dari situ ketahuan lah penyimpangannya, borok-boroknya dan segala bentuk kebobrokannya kelihatan dan ketahuan, karena kita warga nggak ada yang setuju ya dengan kebijakan itu gitu loh. Dan makanya tadi saya bilang itulah yang saya harapkan di tingkatan kementerian ini, isu ini bisa segera diselesaikan. Upaya terakhir sebenarnya nih. Kenapa? Upaya terakhir ya, ketika memang sudah itikat baik sudah tidak ada, dan kamu kan sudah juga 10 tahun di sini, cukup lama ya. Lebih malah 10 tahun gitu. Kok upaya terakhir untuk juga warga di sini apa mau lakukan? Secara pidana kah? Jadi waktu puncak bentrok pengurus dengan warga itu di 13 Agustus. Itu bentrok fisik gitu, dan videonya juga mungkin udah naik gitu. Bahwa terjadi juga ada penganiayaan di situ gitu. Dan dugaan penggelapan dana. Nah ini sudah masuk laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Itu yang sampai sekarang ya sudah naik ke Krimum ya, tapi harapan saya ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lebih cepat lagi. Jadi memang ada dua, penggelapan dana dan penganiayaan. Mengenai legitimasi dan legalitas pengurus ini, makanya kemarin di rapat pertama kita rapatlah dengan Kementerian PKP. Dan nanti insya Allah kalau nggak ada halangan di minggu depan kita akan mengadakan rapat kedua dengan Kementerian PKP. Yang tentu harapan saya secara pribadi dan tentunya semua warga juga seperti yang
di awal saya sampaikan, saya ingin ini di level kementerian bisa selesai, isu ini bisa selesai ya. Karena kemarin waktu rapat pertama ada permen yang baru. Nah ini yang nanti di rapat kedua kita akan bicara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Turunannya apa aja sih? Dan nanti seperti apa itu bisa diaplikasikan gitu. Tentu harapannya mudah-mudahan itu adalah bentuk permen yang bisa mengakomodir, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya. Tapi gini, kalau dari kita lihat kan kearogansiannya pengurus ini tetap dengan keakuannya ya. Ya kalau lo ngomong istilahnya dipindah aja gitu. Tapi bukan itu kan sebenarnya, masalahnya adalah ketika mereka tidak mau menurunkan ego, bahwa ini kan juga bukan cuma ada yang penyewa baru-baru, tapi udah lama kayak kamu kan. Nah, ini nggak bisa secara tabayun banget apa itu? Tabayun baik-baik gitu nggak bisa. Kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin. Di mediasi mungkin? Sudah berupaya dengan sebaik mungkin, ya, dengan segala macam cara. Dan pernah juga di satu kesempatan justru dari pihak mereka yang ingin mengadakan pertemuan, dan itu di hari pertemuan mereka juga yang batalin. Jadi apa ya? Jadi ini memang sudah memang dari awalnya niatnya memang sudah tidak baik. Artinya tidak ada itikat baik. Itu udah. Sekarang kan kalau Anda punya itikat baik, Anda merasa tidak ada masalah, dan Anda merasa tidak bersalah dengan dugaan-dugaan itu, kenapa harus takut bertemu dan berdialog dengan warga? Kenapa harus takut? Kenapa harus menghindar dan kenapa harus lari? Kan gitu aja gitu. Sesederhana itu aja ya. Itu artinya kan bahwa ya sudah ada sesuatu yang ditutupi, dan ya dalam pengelolaan hunian ini ada lalu lintas uang yang nggak sedikit. Jadi dan saya rasa kalau kita bicara apapun, organisasi, yayasan, lembaga, ada anggaran, ada lalu lintas uang yang tidak sedikit. Disitulah potensi terjadinya korupsi dan penggelapan dana. Oh, berarti intinya hukum lah ya pastinya kalau itu. Kita laporan sudah masukin ya. Kalau ke polisi sudah berjalan, dan ini juga berjalan paralel dengan yang tadi saya sampaikan. Di minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Kementerian PKP, dan tentu harapannya di pertemuan kedua ada secerca harapan dan ada titik terang gitu. Karena saya maunya juga, ya tentu saya juga akan push, karena saya merasa itu hak saya sebagai warga negara ya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pelayanan yang baik gitu. Tentu saya akan push untuk ini bisa. Saya pengennya ini bisa di tingkatan kementerian, ini bisa selesai dan ini bisa clear. Kenaikannya udah naik apa masih gitu atau seperti apa? Bahkan ini kayak udah awal bulan biasanya ada pembayaran. Naik, oke, naik 54%. Sebagian warga sempat sudah membayar. Nah, karena warga menolak keras, lalu itu ditangguhkan. Tapi artinya
kenaikan 54%, itu tentu ada dasar perhitungannya, bentuk pertanggungjawabannya apa. Ya sekarang naikin 54% gitu. Apa peruntukannya, untuk apa gitu? Apakah itu sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan di sini? Salah satu yang paling krusial lift yang bolak-balik rusak. Dan fasilitas lain yang menurut saya harusnya harus sudah diremajakan lah, diganti atau diperbaiki, diremajakan gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan gitu, iya kan? Sekarang kita diwajibkan, wajib bayar ini, wajib bayar itu, bayar ini naik, bayar itu naik, semua dipajekin, dan itu sifatnya regresif gitu. Terus yang balik buat saya apa? Hak saya apa? Gitu. Kan nggak tahu, saya nggak ngerasain sih, gitu loh, gitu. Kalau saya balikin kan bisa, boleh kan? Saya nggak bayar, lo saya nggak ngerasain apa-apa kok. Bisa dong, saya nggak bayar, boleh dong. Kan gitu. Gitu jadi. Itu kalau aku boleh tahu dari 54% itu jadi berapa sih kalau boleh tahu? Dari 23.000 per meter persegi jadi 35.000 per meter persegi. Gede. Orang-orang yang tahu tentang ini itu komentar sama saya, kaget. Buset, gede amat katanya gitu. Ya nggak tahu. Ya justru ini yang sekarang jadi masalah, dan ini yang sedang kita perjuangkan ya. Artinya saya menyerap dan menangkap apa yang menjadi aspirasi warga, dan itulah yang saya perjuangkan gitu, yang saya terus fight untuk kita bisa mendapatkan keadilan. Semoga